Apakah benar ketika seseorang itu bersih hatinya akan masuk ke dalam surga, akan menjadi penghuni surga pilihan, akan menjadi orang yang dimuliakan Allah dan dimuliakan oleh Rasulnya? Jawabannya ada dalam satu riwayat yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam sanadnya yang insya Allah tergolong sanad yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwasanya diriwayatkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan, sebentar lagi yang akan masuk masjid adalah rajulun min ahlil jannah. Yang masuk masjid ini adalah orang, dia penghuni surga. Benar gak lama kemudian datang sahabat Ansor, kelihatan jenggotnya itu basah karena bekas air wudhu, dan dia memegang sandal di tangan kirinya. Setelah itu dia duduk dan bergabung dengan Nabi. Besoknya hari keesokannya Nabi mengatakan perkataan yang sama. Yang akan masuk masjid adalah penghuni surga, calon penghuni surga. Masuk orang yang sama seperti yang kemarin, sahabat Ansor yang kemarin itu. Mulai takjub para sahabat, ini semuanya duduk ini sahabat Nabi, tapi ini sudah dapat jaminan surga bukan satu kali, dua kali sudah. Hari yang ketiga Nabi juga berkata yang sama, yang akan masuk masjid sebentar lagi calon penghuni surga. Kalau kemudian masuk lagi orang yang sama seperti yang kemarin. Jadi orang ini, sahabat Ansor ini, yang dalam riwayat tidak disebutkan namanya karena mungkin ya tidak begitu dikenal, maka orang ini yang nggak begitu dikenal ini 3 kali mendapatkan jaminan surga dari Nabi Muhammad SAW. Enggak, sahabat Abdullah bin Amr bin As kagum, ini orang istimewa, kita ini sahabat Nabi duduk bersama, jarang ada yang dikatakan calon penghuni surga, tapi ini 3 kali mendapatkan jaminan akan menjadi penghuni surga. Maka kemudian selesai orang itu pulang, diikuti oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, diikuti sampai masuk dalam rumahnya. Ketika sudah masuk dalam rumah, Abdullah bin Amr bin As ini mengetuk pintu rumahnya, lalu mengatakan, wahai sahabatku, wahai Ansor, maaf, aku berselisih sama ayahku dan aku bersumpah 3 hari aku nggak mau pulang ke rumah. Tolong saya minta izin selama 3 hari saya tinggal di sini bersama kamu. Tujuannya adalah dia ingin tahu amal ibadah orang ini apa, sehingga mendapatkan keutamaan, mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW. 3 hari, hari pertama tinggal di sana, hari kedua tinggal di sana, hari ketiga tinggal di sana, maka tidak dilihat sesuatu yang istimewa. Hanya saja karena waktu itu tidurnya pun juga bersamaan. Hanya saja orang ini kalau ketika tidur dia lalu terbangun dan pindah posisi tidur, orang ini sambil berzikir kepada Allah. Ghaira anni lam asma'hu yaqul illa khairan, dan aku pun juga yang mungkin agak istimewa yaitu selama 3 hari aku kumpul sama dia tidak pernah aku mendengarkan dia berucap kecuali dalam urusan kebaikan. Semua ucapannya pasti dalam urusan kebaikan. Setelah itu di hari yang ketiga aku pun mengungkapkan kisah yang sebenarnya, bahwasanya aku datang kemari bukan karena aku berselisih dengan ayahku, tapi aku mendengar Nabi Muhammad menjamin kamu masuk surga sebanyak 3 kali berturut-turut. Lalu aku ingin tanya, amalmu apa? Orang itu mengatakan, saya nggak punya amal apa-apa. Amal saya sama seperti kamu dan seperti yang kamu lihat. Saya nggak banyak sholat malam, saya nggak banyak apa-apa, ya seperti yang kamu lihat ini. Saya orang yang mampu beramal hanya segini aja. Didesak lagi, apa amalmu? Kenapa kamu sampai istimewa seperti ini? Pasti ada amalan khusus. Nggak ada amalan apa-apa. Terus didesak orang ini sampai akhirnya ya sudah. Abdullah bin Amr bin As, kalau kamu mungkin nggak tahu, ya mungkin kamu punya satu amalan yang nggak kamu ketahui, dan itu amalan adalah yang menyampaikanmu pada derajat yang tinggi, dan saya pun juga nggak tahu amalan apa itu. Abdullah bin Amr bin As jalan, lalu orang itu memanggil, "Hai Abdullah, mungkin ini amalannya." Apa? Saya sejak dulu hingga saat ini di dalam hati saya tidak pernah ada kebencian dan kedengkian kepada siapapun, dan aku menginginkan semua orang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban Abdullah langsung mengatakan,
hadhillati balaghat bik wa hiyallati la nutik. Ini yang menyebabkan kamu sampai kepada derajat dijamin masuk surga sama Nabi, dan inilah yang menyebabkan kami nggak dapat jaminan itu karena kami nggak mampu berbuat seperti yang kamu lakukan.